yang sekarang ini dibangun oleh apa namanya Rumel Abbas, walaupun sudah tidak mendapat perhatian publik, karena ternyata masyarakat ini sudah 80%-an se-Indonesia ini mungkin sudah tidak percaya Balawi itu sebagai cucu Nabi. Kalau NU kan sudah 99%. Ini NU bagaimana ya? Apakah NU secara struktural, pengurus? Ya, pengurus dan kultural itu udah nggak percaya pada Balawi cucu Nabi. Adapun narasi-narasi yang terbangun, ada pembela dan sebagainya, itu karena kasihan saja. Karena kasihan saja. Kasihan dong orang selama ini lahir jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi begitu. Kronologi dari pembatalan-pembatalan itu, apakah betul pembatalan itu berasal dari saya atau pembatalan itu berasal dari mereka? Kita kan yang menjadi tergugatnya adalah Balawi yang diwakili secara organisatoris oleh Rabita Alwiyah. Rabita Alwiyah inilah yang mempunyai legal standing untuk menjawab saya, karena mereka yang selama ini mengaku sebagai turunan Nabi, dan mereka lah lembaga yang selama ini memberikan surat SIM, paspor bagi anggotanya untuk mengaku sebagai turunan Nabi. Ini keturunan Nabi, ini paspornya, hijau paspornya kayak paspor haji begitu. Nah, harusnya Rabita Alwiyah ini menjadi orang yang kesatria, lembaga kesatria yang siap untuk berdiskusi. Yang kalau perlu dari Yaman didatangkan Umar bin Hafid itu untuk jawab, dia itu turunan Nabi apa bukan? Saya mengatakan Imaduddin Usman, Umar bin Hafid bukan turunan Nabi. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Sekarang bisa nggak Umar bin Hafid jawab dia bahwa dia turunan apa bukan turunan Nabi dan ingin mensahihkan nasabnya? Saya tantang, atau murid-muridnya yang ada di Indonesia, murid Umar bin Hafid yang merasa bisa menjawab bahwa Umar bin Hafid itu memang turunan Nabi, silahkan datang atau tentukan di universitas mana dia mau. Kalau saya dulu pernah melihat Yai itu di kanal apa saya lupa, bahwa Yai siap berdiskusi bahkan 1 melawan 20 asalkan dilakukan di universitas. Iya, itu harus dilakukan secara akademik ya. Ya, secara akademik. Kenapa? Kalau akademik itu ada jurinya. Profesor-profesor ahli sejarah, profesor ahli penelitian itu nanti akan memahami logika penelitian bahwa harus dimulai dari prosedur dan mekanisme A sampai Z. Nah, yang sekarang ada kan hanya framing bahwa nasabnya sahih. Mana bukti sahihnya? Ndak ada. Bikin buku ini silahkan nanti masyarakat baca buku saya dan semuanya akan nampak bagaimana buku yang ditulis oleh Rabita Alwiyah, dalam hal ini Hanif Alatas dan kawan-kawan itu, sama sekali tidak menjawab, bahkan buku itu sendiri yang menghancurkan dirinya sendiri. Jadi buku itu yang ditulis kemarin jadi bumerang ya? Ya, buku itu sendiri, karena di dalam buku itu mengutip kitab-kitab yang sebenarnya apabila ditelaah secara benar, itu isinya adalah membatalkan nasab mereka. Tapi kemudian diberikan sebuah kesimpulan di bawah tanpa adanya terjemahan yang benar, seakan-akan lafaz di atas itu yang diambil dari kitab mensahihkan nasab mereka. Ini kedustaan yang maha luar biasa. Yang masyarakat harus tahu bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi. Itu aja. Masukkan ke dalam otak dan hati nurani bahwa Balawi bukan cucu Nabi dan kita tidak boleh mempercayainya. Haram mempercayai, mengakui Balawi sebagai cucu Nabi. Kalau haram, dosa itu. Kalau gini ya, Balawi bukan, ya ini sebagai peneliti dan penggugat bahwa Balawi bukan keturunan Rasul. Ada tidak Yai merasa memaksa orang untuk mempercayai Yai sebagai peneliti? Ada dong. Ada ya, harus dikatakan bahwa mereka bukan cucu Rasul. Ada. Kenapa ada? Karena memang dalilnya nggak seimbang. Nah, kalau yang kita tidak boleh memaksa, dalam arti dalam tanda kutip ya, memaksa itu dalam tanda kutip, kebenaran aja seperti Islam itulah ikraha fiddin. Tapi untuk saudara-saudara kita ini yang kayak Kiai Faiz Syukran Mahmud yang kemarin di CNN, dia bisa baca kitab. Tapi kenapa dia dalam membela nasab Balawi dengan husnudzan saja? Inilah orang-orang yang saya kira harus bertobat itu.
Dia yang sebetulnya mampu beristidlal. mampu beristidlal, Iya, iya. kemudian dia meninggalkan istidlal. Ini hukumnya la yajuz, haram. Iya, Lah iya. orang-orang awam itu akan ikut pada dia dalam kesesatan. Baik. Kenapa saya bilang sesat? Ya jelas sesat, orang nggak ada apa namanya dalil sama sekali Nasabalawi itu. Aha. Sekarang begini ya, mengenai tentang awalnya gini. Bermula dari ceramah Yai, saya masih ingat waktu itu. Dan waktu itu pun saya yang pertama kali ya saya mungkin salah satu pertama yang mengangkat Yai waktu ceramah tentang nasab alwi. Dan pada akhirnya ceramah Yai itu bukannya berbicara soal nasab, tapi mungkin soal kalau dalam bahasa pergerakan itu hegemoni. Dan ditemukan diskursus-diskursus lain, semisal pemalsuan sejarah, pemalsuan kuburan. Nah, yang akhir-akhir ini ya yang terjadi itu soal jatmah. Nah, mungkin Yai bisa memberikan gambaran atau pemaparan apa hubungan kemudian relevansinya ya mengenai kajian nasab sampai ke urusan jatman Yai. Ya Jatman itu kan selama ini diketuai oleh seorang Ba'lawi. Iya. Lutfi bin Yahya itu Ba'lawi. Iya. Walaupun nggak diakui dia di Rabitah, mungkin dia Ba'lawi. Betul. Selama 20 tahun lebih dia memimpin Jatman. Ternyata 20 tahun memimpin Jatman ini punya agenda sendiri selain agenda-agenda PBNU. Agenda sendiri itu seperti apa? Ya mungkin untuk apa menunjukkan eksistensi dan otoritasnya saja. Banyak orang mengatakan bahwa rugi PBNU itu apa melepaskan Lutfi bin Yahya. Rugi dari mana? Oh, katanya Lutfi bin Yahya itu yang selama ini membesarkan NU. Dia yang dibesarkan NU, bukan NU yang dibesarkan oleh Lutfi bin Yahya. Dia jadi besar itu karena NU, bukan NU yang dibesarkan oleh Lutfi bin Yahya. Nah, kalau sekarang dia kemudian setelah diputuskan oleh PBNU bahwa Jatman harus kembali ke PBNU, dan PBNU telah menetapkan kongres kemarin di Donohudan, Solo, kemudian telah menetapkan siapa ketuanya dan siapa mudirnya. Lutfi bin Yahya masih kekeh ingin dia mengadakan sendiri itu kongres, maka ini berarti dia betul-betul telah nyata apa yang selama ini kecurigaan masyarakat bahwa dia punya agenda itu, maka akan semakin nyata bahwa memang dia selama ini punya agenda tersendiri di Jatman itu. Dia bukan membesarkan Jatman demi NU, tapi demi dirinya sendiri. Ya, baik. Begini ya, kalau misalkan gini, kalau seandainya tidak ada kajian nasab yang dipelopor oleh Yai, mungkin tidak Jatman itu masih di tangan Habib Lutfi. Ya mungkin sekali, nggak bakal berani itu yang husnudon itu semakin takut itu kalau tidak ada kajian nasab ini. Kalau sekarang ini dia husnudon itu yang ngomong husnudon itu bohongan. Husnudon, padahal hatinya nggak percaya. Baik. Berarti selama ini masyarakat Indonesia kebanyakan ya tidak berani memberikan kritik kepada ceramah-ceramah sebagian Ba'alwi ya, oknum Ba'alwi itu karena memang masih ada keyakinan dalam hatinya bahwa orang itu keturunan Rasul ya. Mungkin gitu ya. Iya nggak Bang Iza, Bang Hafiz? Karena mungkin kalau misalkan masih ada keyakinan mereka cucu Rasul, kita kan sebagai masyarakat Indonesia yang sangat mencintai Rasul, bahkan Maulidan di Indonesia itu ramai, jadi sangat berhati-hati. Nah, ketika ada muncul penelitian Kiai Imad dan diputuskan mereka bukan keturunan Rasul berdasarkan argumentasi yang dipaparkan oleh Kiai Imad, jadi mereka tersadar loh, ngapain selama ini gua takut gitu. Karena saya begitu ya dulu, sebelum ada penelitian ya itu, dulu Kiai saya ngomong gini, coba Hanif tuh ceramain, karena Kiai saya tahu saya main YouTube dulu, suka bahas Wahabi dulu tuh. Nah, Kiai saya bilang, Nif itu coba kritik itu siapa yang bilang Mi'raj Fakih Muqaddam 70 dalam sehari? Habib Rehan ya. Saya bilang nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena ya tadi orang semua bilang keturunan Rasul. Nah, setelah muncul Kiai Imad ya udah lepas. Karena memang ya kalau dipikir-pikir ngapain kita itu masyarakat Indonesia bukan takut sama Habib, takut sama Rasulullah. Betul. Nah, sekarang ketika sudah terbukti jelas hakul yakin jiddan bahwa mereka sama sekali la yata'allaqu bin nabi nasaban wa sanadan, insyaallah kita untuk menyebut dia atau terbersit saja dia itu keturunan Nabi itu haram hukumnya. Karena kita selama ini masyarakat umat Islam itu menghargai dia itu bukan menghargai karena datiahnya, menghargai nisbahnya dia kepada Rasulullah. Ketika nisbatnya itu sudah jelas bukan cucu Nabi, apa alasan kita untuk menghormati lagi? Apa alasan itu pondok-pondok besar itu
masih mengakui mereka sebagai cucu Nabi. Apakah pondok-pondok itu punya dalilnya? Ya. Mana dalilnya? Nggak ada, hanya husnudon saja. Betul. Ini kalau mereka menganggap pondok mereka besar itu karena mengagungkan dan menghormati Habib, salah besar. Niat mereka selama ini menghargai habaib itu karena ada nisbah bahwa mereka ini bisa jadi cucu Rasulullah, itu bisa jadi barokah. Tapi ketika telah jelas bahwa mereka bukan cucu Nabi dan mereka masih mengakuinya, itu bukan barokah. Betul. Bisa jadi itu keterbalikan 180 derajat. Hati-hati itu. Dulu mungkin naik keberkahan karena mencintai Rasul. Sekarang menyakiti Rasul kalau menganggap Habib itu adalah sebagai turun Nabi. Iya. Baik ya, di tahun 98 sebelum tahun itu, sebelum reformasi, eksistensi Habib seperti ini tidak ya? Kalau dulu waktu saya kecil itu saya tidak pernah mendengar istilah Habib di tempat saya ya. Saya mendengar istilah Habib itu ketika mendengar Bahar Smith ceramah di area kawasan industri. Waktu itu saya masih SMP ya. Ya, mereka kan dulu hanya jual-jual minyak, jual-jual bohor, jual-jual kaligrafi ke kampung-kampung.